Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk hari ini, mohon maaf kita tidak Zoom karena kita akan mengejar untuk nilai presentasi. Jadi selama ini belum pernah presentasi kan ya? Nah, presentasi ini akan dilakukan secara grup, jadi bukan individu. Temanya nanti akan saya informasikan. Karena ini adalah nilai grup, maka dibutuhkan kerjasama dari masing-masing anggota. Saya minta tolong untuk masing-masing aktif, baik dalam pencarian sumber-sumbernya, sampai pada saat nanti pembuatan makalah dan presentasinya ya. Jadi saya harapkan tidak ada yang free riders atau yang misalnya males-malesan atau hanya ikut-ikutan saja. Berikut akan saya informasikan mengenai kelompok mana mendapatkan tema apa. Oke, yang Anda bisa lihat untuk grup 1 temanya adalah pengambilan keputusan. Kemudian untuk grup 2 adalah keefektifan kerja. Grup 3 adalah mengenai elemen pengendalian dan manajemen kontemporer. Untuk grup 4 temanya adalah dasar-dasar bisnis. Untuk grup 5 ini tema besarnya adalah tentang persaingan usaha. Sedangkan untuk kelompok 6 dan 7 tema besarnya sama, yaitu tentang peluang dan tantangan bisnis. Tetapi nanti untuk detail isi di dalamnya apa yang akan dibahas ini akan berbeda. Nah, berikut saya akan jelaskan tentang subtema dari tadi tema-tema besar yang Anda dapatkan. Untuk subtema di kelompok 1 tadi dapat tema utamanya adalah tentang pengambilan keputusan. Jadi nanti Anda kupas secara mendalam apa saja yang terkait dengan pengambilan keputusan. Di slide yang Anda lihat ini ada beberapa contoh saja sebagai bahan inspirasi Anda untuk mengupas mengenai tema besarnya. Ya, untuk kelompok pertama misalnya ada hakikat atau pentingnya dari pengambilan keputusan. Ya, kemudian bisa dikupas juga mengenai pengertian, kemudian mengenai metode, ya, teori dan yang lain-lain. Kelompok 2 juga seperti itu tentang keefektifan kerja. Nanti bisa mulai dari pengertian misalnya atau faktor-faktor, pokoknya apapun yang terkait dengan keefektifan kerja. Kelompok 3 mengenai elemen pengendalian dan manajemen kontemporer. Juga mungkin nanti bisa Anda bahas mengenai apa itu elemen pengendalian, kemudian bagaimana bentuk dari laporan keuangan sebagai bagian dari pengendalian manajemen. Ya, analisisnya, kemudian yang lain-lain. Untuk kelompok 4, tema utamanya adalah dasar-dasar bisnis. Ini Anda bisa membahas atau mengupas tentang konsep dasar dari bisnis. Kemudian Anda bisa juga mengenai pemegang kepentingan utama, siapa saja misalnya orang-orangnya. Ya, kemudian maksud tujuan dari dasar-dasar bisnis atau yang lainnya yang terkait detail tentang dasar-dasar bisnis. Kelompok 5 mengenai persaingan usaha. Anda bisa mulai dari menjelaskan apa itu persaingan usaha, bentuknya nanti seperti apa, ya, kemudian tentang perbedaan perusahaan-perusahaan dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk kelompok 6 dan kelompok 7 tema utamanya adalah peluang dan tantangan bisnis. Untuk kelompok 6, Anda akan fokus pada tantangan-tantangan bisnis apa saja yang akan terjadi, yang bisa terjadi. Kemudian ada satu subtema tambahan yaitu tentang kegunaan bentuk atau yang biasa disebut dengan form utility. Nah, untuk kelompok 7, Anda akan lebih fokus kepada peluangnya. Dilihat dari kegunaan tempat atau place utility, kemudian kegunaan waktu, ya, ada time, kemudian atau kita sebut space time, dan yang ketiga adalah kegunaan kepemilikan atau space user. Nah, itu yang akan Anda bahas. Nah, di dalam presentasi nanti akan ada 3 hal poin penilaian utama. Mohon ini dapat diperhatikan. Penilaian utama nanti ada tentang PowerPoint atau PPT atau slide yang Anda buat. Kemudian juga nanti Anda membuat dalam bentuk makalah. Jadi bukan hanya PowerPoint saja ya, tetapi dalam bentuk makalah. Dan yang terakhir adalah presentasi. Yang dinilai apa saja di dalam PowerPoint? Tentu saja materi apa yang Anda sampaikan, detailnya, penyampaiannya, cara penyampaiannya itu akan menjadi poin. Kemudian semenarik apa slide atau PowerPoint yang Anda kerjakan.
Kemudian juga, waktunya nanti presentasinya juga akan dilihat. Jangan lupa baik di PowerPoint ataupun makalah, identitas dari nomor kelompok, kemudian nama-nama kelompoknya, prodi, universitas, tahunnya itu juga dilengkapi ya. Di makalah juga sumber bacaan menjadi salah satu poin yang penting referensinya. Anda akan dapat, bahan-bahan tadi dari mana saja. Kemudian pada saat presentasi, penguasaan materi cepat atau tidaknya Anda menyampaikan, kemudian apakah mudah dipahami atau tidak itu juga menjadi penilaian. Mudah-mudahan semua pada saat presentasi terlibat karena ada penilaian kelompok dan ada penilaian secara individu. Jadi walaupun ini kelompok tetap akan ada penilaian secara individu. Jadi masing-masing saya harapkan sudah menguasai materinya. Oke ya. Saya rasa seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat personal ke saya atau mungkin mau tanya di grup juga boleh, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.